Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan para habaib yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Musbihun Suriah NU MBC Majenang, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah NU MBC Wanarja Akhina Fillah Bapak Mokhtar, juga yang kami hormati Habib Mukhdur dari Banjar, Gus Huda, dan semua keluarga besar Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Yang kami hormati Ketua Yayasan Karya Tunas Nusantara Bapak Yai Muzaki. Tidak ketinggalan Bapak Kepala SMK Karya Tunas Nusantara Akhina Fillah Bapak Haji Anas Danu Sudrajat. Juga hadir dari perwakilan Yayasan Karya Nusantara Pusat Jakarta Bapak Yunus. Hadirin hafdirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar SMK Karya Tunas Nusantara Wanarja yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka SMK KTN berselawat. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar SMK Karya Nusantara Wanarja. Terima kasih kami, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar SMK Tunas Nusantara, SMK Karya Tunas Nusantara Wanarja yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hafidhakumullah. Sebelumnya perkenankan di dalam menyampaikan pengajian nanti saya menggunakan bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa. Saya orang asli Purworejo, Bagelen, bahasa saya nyong siro. Untuk bahasa Sunda saya jamin tidak bisa. Hadirin hafidhakumullah. Malam ini SMK Karya Tunas Nusantara berselawat. Bulan ini bulan Sya'ban. Saya punya kitab berjudul Madza fi Sya'bana. Apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban. Di antaranya di situ disebutkan Syahru Sya'bana Syahru Sholawat. Bulan Sya'ban adalah bulan selawat. Kenapa begitu? Allah menurunkan ayat Al-Quran
yang berkaitan dengan perintah baca selawat oleh Allah diturunkan bulan Sya'ban. Ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut bulan selawat. Bahkan Nabi mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, bulan milikku, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan Rabiul Awal syahri, tidak. Nabi tidak mengatakan Rajaba syahri, tidak. Tapi Nabi mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Sekali lagi Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah baca selawat oleh Allah diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebut bulan selawat. Maka saya pikir-pikir keluarga besar SMK Karya Tunas Nusantara ini cerdas, bikin acara selawat bulan Sya'ban. Ada sejarahnya ini. Selawat itu macam-macam. Ada selawat yang paling tua. Selawat yang paling tua itu namanya selawat Jibril. Bapak pingin selawat Jibril apa selawat Israel? Ayo. Jibril sajalah. Selawat Jibril ini selawat ketika malaikat Jibril menuntun Nabi Adam untuk baca selawat. Ketika Nabi Adam melaksanakan pernikahan, maharnya baca selawat. Dan Nabi Adam belum bisa baca selawat. Padahal sudah jadi Nabi, baca selawat belum bisa. Mila jenengan aja cilik ati upama urung bisa. Wong Nabi wae tau durung bisa. Sing penting gelem ngaji, sing ora bener sing ora tau ngaji ngono kuwi. Betul? Adam sudah jadi nabi, baca selawat belum bisa. Jibril bilang, Adam, lamaranmu kepada Hawa sudah diterima oleh Hawa. Hawa mengajukan proposal supaya kamu bayar mas kawin. Jadi proposal itu sudah ada sejak tempo dulu, bukan barang baru. Hawa ngajukan proposal. Jibril tanya, Hawa, apa proposalnya Hawa? Hawa jawab, ayu adiyal mahro, supaya Adam membayar mas kawin. Saya nggak ngerti kenapa nenek moyang kita dulu mengindonesiakan mahar kok mas kawin. Kalau dibaca pelan-pelan, mas kawin. Sing kerep nemen sing wedok niku. Wong mas kawin ora dik kawin soalnya. Mas kawin gitu. Jibril tanya, Hawa, apa mas kawinnya Hawa? Hawa mengatakan, ayusolliya ala Muhammadin khotamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, mas kawinnya supaya Adam baca selawat untuk nabi terakhir 10 kali. Jibril bilang sama Adam, Adam belum bisa baca selawat. Maka Adam mengatakan, ya Jibril, kaifa usolli ala Muhammadin khotamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, nggonku maca selawat yang nabi pungkasan kepiye? Aku turung bisa maca selawat. Adam sudah jadi nabi, baca selawat belum bisa. Jibril mengatakan, Adam, aku tuntun baca selawat, tolong tirukan Adam. Jibril baca sallallahu ala Muhammad. Adam menirukan sallallahu ala Muhammad. Sampai menjadi etika, ada tata krama anak cucu Adam kalau melangsungkan pernikahan dibacakan selawat. Dan selawat pernikahan ini segotnya, lafadznya tertentu sallallahu ala Muhammad. Jangan manten kok bacakan selawat tibul kulub, bukan begitu. Nariyah bukan begitu. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti sejarah, manten kok selawatnya kok
Allahumma shol. Itu bukan selawat manten, selawat bubaran pengajian. Jadi kalau manten selawatnya tertentu, sallallahu ala Muhammad. Adapun lagunya bebas. Ada lagu dari Hadroh ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahu ya Muhammad, ya Aba Bakri Siddiq, ya Allahu ya Muhammad, ya Aba Bakri Siddiq, ya Umar Osman wa Ali, Fatimah bintar Rasuli, Fatimah bintar Rasuli. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat paling tua namanya selawat Jibril. Kalimatnya sallallahu ala Muhammad. Adapun lagunya macam-macam. Tadi lagu Arab. Ini grup Hadroh bisa baca selawat Jibril pakai lagu Jawa. Lafalnya Arab, lagunya Jawa. Pakai lagunya almarhum Mister Didi Kempot. Gitu. Saya pernah dengar Didi Kempot bikin lagu la 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 la. Kalimatnya asli nggak begitu. Ini anak-anak muda bisa semua. Opo aku kurang kati, opo aku iki kurang sayang. Yuk sama-sama. Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Yuk sing tak jaluk mung ngertine, yen tresnaku mung karo kowe.
irama gendang serempak. Tiang Wanareja luwih kepenak ditabuhi nggo iramane Habib Syekh, betul? Sing rada banter, sing ana tung-tunge ngono. Itu lagu, Islam enggak ngatur lagu. Lagu niku gelas, Islam ora ngatur gelas, lonjong kena buntek kena sing penting isine, betul? Upama kene ana gelas lek nyotokke lak gampang ngono upama. Upama teng mriki ana gelas kali nyotokke lak gampang upama. Betul? Genah mboten niku. Jadi Islam nggak ngatur lagu, lagu ki gelas. Islam orang ngatur gelas, lonjong kena, buntek kena, sing penting isine, betul? Lagu Sunda, Melayu, Madura bebas, yang penting isi, betul? Isinya kita isi maca selawat, betul? Gitu aja repot-repot. Alhamdulillah. Ganti isinya diganti selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibi, Ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo istighfar, yanto istighfar rezekine jembar. Ayo istighfar, yanto istighfar usahane lancar. Maisai tambah gangsar akhirate gilar-gilar, slamet ing padang maksar. Maisai tambah gangsar akhirate gilar-gilar, slamet ing padang maksar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yo ayo zikir ben oleh berkah Syekh Abdul Qadir. Yo ayo zikir supaya imane ra padha gingsir. Ngibadahe istiqomah akhirate tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Ngibadahe istiqomah akhirate tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat ayo Allah Ta'ala saja salawat. Salawat ayo para malaikat saja salawat. NKRI harga mati salawatan sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati salawatan sampai mati, taubat sebelum mati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ayo mondok yen ora mondok ra ngerti agama. Yo ayo mondok, yo ayo mondok yen mondok oleh berkah ulama. Nang donya dadi bejo nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Nang donya dadi bejo nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal berselawat Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari', kata kerja masa kini dan masa akan datang. Enggak pakai fi'il madhi, enggak pakai kata kerja masa lampau. Pakai fi'il mudhari', istilah anak-anak siswa sini present gitu loh. Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Fi'il mudhari' kata kerja masa kini dan masa akan datang. Enggak shollau begitu. Menawi dipun maknani cara pondok zaman klorien mondok. Innallaha sak temene Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus ra bakal mandek. Ngoten Pak. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat artinya sering membetuli Allah dan para malaikat. Itu pertanda husnul khotimah. Maka Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Akan tetapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah sendiri berselawat. Sholli alaihi. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Sholat itu kan menyembah, Allah yang disembah, ra butuh nyembah Allah itu, betul? Kita yang butuh nyembah kepada Allah. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Zakat kan mensucikan diri, Allah sudah suci, gak butuh disucikan. Kita yang butuh disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Puasa kan benteng, maka Nabi mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng. Allah sudah jadi benteng, gak butuh dibentengi, betul? Kita yang butuh dibentengi oleh Allah. Allah perintah kaji, Allah mboten kaji. Kaji niku lak sowan Baitullah, sowan daleme Gusti Allah. Allah pun teng dalem. Ki nek ra ngaji ra ngerti, betul? Tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat. Kenapa? Selawat itu artinya kan rahmat ta'zim Allah. Ketika Allah berselawat artinya Allah ngasih rahmat ta'zim sama Nabi. Ketika kita berselawat artinya kita usul sama Allah supaya Allah ngasih rahmat ta'zim sama Nabi. Maka jangan berhenti berselawat. Pak, Bu, nuwun sewu, onten selawat ciptaan Nabi langsung. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa mau baca selawatku ini malam Jumat, walaupun cuma sekali, kata Nabi, suk yen sedo aku melu mapakno nang kuburan nggo tanganku dhewe. Nabi ngendika. Selawat itu namanya selawat ulhiduhu biyadih. Orang tua saya almarhum Bapak Ki Haji Nawawi rutin baca waktu masih hidup. Malam Jumat itu baca sekali. Kebetulan selawat itu bisa dibaca pakai lagu. Tadi lagu Jawa, sekarang lagu Sunda. Sejenis juragan empang. Sejenis tapi bukan juragan empang. Itu. Selawat ciptaan Nabi. Tolong hadroh rehat dulu, dengarkan lagunya.
Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wassohbihi wasallim. Ini asli lagu Sunda, betul? Lagunya asli nopo kalimatnya? Yang masih ingat ayo. Lagu Sunda ini. Yuk pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wassohbihi wasallim. Monggo sareng. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wassabihi wasallim. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Luwano Purworejo. Tekan saiki bangunane isih ana, pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wassohbihi wasallim. Mbah Rofingi ngloning simbah Imam Puro, Mbah Zarkasi eyang kiri Sumantoko, Sawunggalih Pangeran Jayakusuma, awu-awu langit eyang Demang Diponegoro. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wassohbihi wasallim. Masjid Luwano masjid santren ing Bagelen, masjid Cangkrep Lor iku kabeh masjid kuno. Tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali
qadril alimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beduki sing paling gedhe sak donya kang asale saka desa Pandhawa tinggalane Raden Cakranegara bupati kaping 1 ing Purworejo. Allahumma sholli ala Nabiyil Ummiyil Habibil Al-Qadril Azimil Jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mila pengajian menjelang Ramadan niki tepat. Apalagi baca selawat diiringi dengan pakai hadroh terbang. Selawat dipun terbangi mboten napa-napa, tidak menjadikan haram mboten. Ning menawi Quran diterbangi haram. Menawi selawat pun terbangi no problem, ma fi muskilat. Corengen kula ora apa-apa. Simbah Waliullah Simbah Ki Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang memberikan fatwa as-sholawat bitufi la yadurru, selawat ditabui diterbangi rambahayani randadekno dosa. Bahkan lebih indah, betul? Selawat dipun terbangi langkung sae. Maka tenugi terbang diselawati langkung sae malih. Tegese menanjang undang terbang mangke rampunge personile do diselawati ngono karepe. Ini bukan pesan sponsor, asli dakwah. Betul? Ngoten niku. Mila Pak, nuwun sewu, menjelang Ramadan kita oleh Nabi diingatkan untuk menampakkan kegembiraan. Maka Nabi mengatakan, man fariha bituhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Sabda Nabi. Barang siapa yang menampakkan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan, Nabi mengatakan ia diharamkan masuk neraka. Bila menjelang Ramadan monggo kita ana sing bungah, aja do nglentruk, betul? Ngertos nglentruk mboten? Tapi kita kan orang iman, orang beriman ki bungah-bungahe ada batasnya. Bungah-bungah sing oleh ridane Gusti, bungah-bungah maca selawat leres, bungah sing oleh ridane Gusti aja asal bungah baca selawat. Tadi sudah serakal lama, betul? Serakal niku manfaatnya gede Pak. Kawasan kok dibacakan serakal itu spontan iblis lari meninggalkan tempat. Barokai 40 omah paling sithik serakal niku. Niku. Penting sekali. Orang soleh kayak tadi Nabi bukan seorang soleh, super soleh, sangat soleh, betul? Orang soleh itu kalau disebut namanya Allah turunkan belas kasihan, Allah turunkan rahmat. Maka saya yakin malam ini Allah menurunkan beribu-ribu rahmat di Madura sini. Karena ada bacaan selamat. Maka Nabi mengatakan, idza dzukira sholih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, apalagi dibaca sejarahnya, Allah turunkan belas kasihan. Ya, penting sekali baca selawat. Ada selawat Pak, ya, yang kalau kita baca tidak terjadi salah paham.
Anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak. Menantu ngerti sama mertua, mertua ngerti sama menantu. Murid ngerti karo guru, guru ngerti karo murid. Kuli ngerti karo juragan, juragan ngerti karo kuri. Betul? Kene ngerti karo kono, kono ngerti karo kene. Sing paling judik nek kene ngerti kono ora ngerti kene, paling judik. Betul? Supaya tidak terjadi salah paham, ada selawat yang harus kita baca. Selawat apa? Selawat Nuril Mubin. Yang Wanareja nirampung tahlilan, donga tahlil, biasa maca selawat Nuril Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin. Ayo, Ahmada Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi aj. Asli lagu Wanareja, betul? Grup Hadroh ini punya selawat Nuril Mubin, tapi nggak pakai lagu Wanareja. Untuk sementara lagu Wanareja kita tanggalkan dulu, betul? Lagu dari Ampel Surabaya. Ben oleh barokah Sunan Ampel, Allahumma. Lah fale ajik lagunya bito. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Tawassalna bi bismillah ayo wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Ilahi sallimil ummah ayu minal afati wa nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Abu Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam 1 Ramadan tanggalnya tak menyusu di siang harinya tak menyusu di siang harinya sallallahu
rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Mila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir derek dateng torekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir guru kita Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lagune asli mboten ngoten niku insyaallah sedo kelingan berulang-ulang kali yuk sama apal tengah Kiai menyerapal nang mburi melu joget telah ku katakan niku mula Pak selawat niku macem-macem saya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya diundang peletakan batu pertama kantor NU cabang Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang wakaf namanya Haji Mintarso orang Penajam asli Kesugihan seorang pemborong di Kalimantan Timur dan kebetulan sudah masuk Torekoh berjalan sudah masuk wakaf tanah untuk NU cabang Penajam Pasir Utara. Yang saya heran, sebelum Pak Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur ke Penajam Pasir Utara, orang Penajam sudah bikin selawat yang isinya minta kepada Allah supaya Allah mau memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saya hafal selawat dari Penajam saya. Tolong dengarkan dulu. Ini selawat yang isinya pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dulu kalau orang Panareja mau bikin selawat kan dipindah ke sini gitu. Kalah dulu dengan orang Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Selawat niku artinya ngaten Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sholatan kelawan selawat tungkilu kang mindahaken jenengan Allah biha lumantar selawat asimata Indonesia ing ibu kota Indonesia min Jakarta saking Jakarta dari Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah menuju Kalimantan Timur. Luar biasa itu orang Penajam Pasir Utara. Kula ngrungokno akhirnya kula apal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah dengan diganti ila metu rawana rejal. Coba alon-alon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wa ala alihi wa sahbihi
sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ini gak harus bahasa Arab. Ada selawat bahasa Jawa. Karya Al-Arif Billah Simbah Kyai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang. Mbah Ahmad bikin selawat pakai bahasa Jawa. Kanthi nyebut asmo Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi suci. Boleh bebas lafadznya. Maka ada sholawat ciptaan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang punya guru syariat, punya guru tarekat. Mbah Hasyim Asy'ari guru syariatnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Guru yang mengajarkan sholat, zakat, puasa, kaji. Adapun guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kyai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu tarekat. Sayang sejarah pendiri NU tarekat jarang diterangkan oleh pengurus NU, gitu sayang. Betul? Jadi Mbah Hasyim Asy'ari tarekat. Saya sering nyampaikan, tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari Kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Guru tarekat Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat bernama Ustadz Haji Jamil. Punya putra bernama Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Akhirnya Muhammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama Pak Hatta, putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta, putra tarekat jarang diterangkan di bangku sekolah. Betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Bahkan Pak, di Indonesia ini orang yang paling berani menentang penjajah Belanda, guru tarekat, santri, guru ngaji. Menghimpun kekuatan perang musuh Belanda 5 tahun. 1800 langkung dumugi 3 doso. Sang putra tadi lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, menjadi santrinya Kyai Haji Hasan Besari dan Kyai Haji Nur Sodik. Santri tadi bernama Ontowiryo. Ngaji tafsir Jalalain kepada Kyai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Yang salah satu keturunan Kyai Haji Baidowi hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu keturunan Kiai. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat kepada Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Bahkan Ontowiryo mempunyai guru ilmu hikmah, ilmu kanuragan kepada Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu hikmah kene cara banser bangsane nguntal gotri barang iki bangsane. Pring petuk barang iki kayu stigi, ulang macan barang iki bangsane niku. Mudeng. Ilmu hikmah. Ontowiryo sedo dipun sarakaken teng Makassar. Ujung Pandang dekat Pantai Losari.
Ibu-ibu sudah pernah di Pantai Losari belum, Bu? Pantai Losari itu ikan kerapunya paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak Wanarja, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Bertemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Itu. Ontoweryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Pleburan dan Tembalang. Ontoweryo patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontoweryo namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontoweryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri, kiai, guru ngaji, guru toreko. Asmane asli Ontoweryo. Asmane Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Slarong. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho. Kadang-kadang wis ngapalke ra diundang kok. Untung SMK, KTN ngundang jajane. Itu nama Diponegoro. Kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro, maka Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, kitab takrib yang syarahnya namanya Fathul Qorib. Pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Diponegoro ahli zikir, bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan Diponegoro guru tarekat Qadiriyah double Satoriyah. Satoriyah kayak Simbah Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap, Satoriyah. Qadiriyah seperti Mbah Bustom Lampung, Mbah Sanusi Langgen, Kiai Misbah Padairang dan sebagainya. Sejarah. Maka Diponegoro ngaji takrib, Diponegoro bermadhab Syafi'i. Maaf, Diponegoro trawai 20 rekangat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan, yen ruwah sadranan Diponegoro. Ahlussunnah wal Jamaah. Bermadhab kalau sekarang namanya Nahdlatul, sing duwe lagu ya Lal Waton, betul? Yang menciptakan Mbah Wahab. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku tahun 26. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda. Pakai bahasa Arab. Indonesia biladi. Kata Mbah Wahab pakai bahasa Arab. Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman Tommy Hayal Kohimama. Lagu asli Mbah Wahab. Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta,
Maka Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air. Nggo bareng-bareng diterbangi, ayo. Siap? Untuk menunjukkan kesetiaan kepada NKRI. Tolong mangke menehi dugi kata-kata di sana, tak suwun ngacung kabeh ngono. Di sana, mosok di sana kok ngene, ya ora sembodo kok ora. Mana sana, ya mana sana ngono. Siap? Teko ngecungi kula ora apa-apa wis. Siap? Hadroh siap? Kalau cuma bisa mengiringi selamat, enggak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis namanya. Siap? Indonesia tanah air beta pusaka ayo abadi nan jaya ayo Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa ayo di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat terlindung di hari tua sampai akhir menutup mata ayo Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa ayo di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia itu di sini apa di sana ayo? Tadi mengatakan di sana, kenapa berbalik ayo? Sana apa sini? Di sana. Ternyata ketika saya dulu ngaji di pesantren, ada namanya ilmu balaghah, sastra Arab. Dalam sastra Arab, lokasi dekat disebut kayak jauh dengan niat takzim, hormat, tata krama. Boleh, gak apa-apa. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Dzalika ini untuk isim isyarah. Isyarat menunjukkan lokasi jauh itu dzalika. Kalau dekat kan hadza. Kenapa Allah enggak berfirman hadzal kitabul la raiba fi? Sayangi jenengan dzalika yo ora ngerti, hadza yo ora ngerti, wong biyen ra mondok nggih mboten lho. Piye carane putrane dawuh mondok ngono. Biyen ngerti. Menguasai bahasa Arab bener itu. Lokasi dekat disebut kayak jauh. Boleh dengan niat takzim, hormat, tata krama. Etika Jawa juga begitu. Jenengan sowan kiai ngejak konco. Matur nang arep Mbah Kiai panjenenganipun menika wong nang sisi kok meni panjenenganipun lak nggo isyarat sing adoh. Panjenenganipun malah tata krama aja demeh nang sisi niki lho ora tata krama niki lho. Ini orang ngaji orang ngerti, betul? Nah, itu. Maka Ismail Marzuki tidak salah menguasai balaghah itu. Gitu. Enggak salah di sana, enggak salah.
Indonesia tanah air beta. Bahasa Arab Indonesia biladi. Sing nyusun Mbah Wahab Indonesia biladi. Lagunya asli. Lah sekarang disesuaikan dengan lagu masa kini. Lagu Android, lagu Sherlock. Ya lalwaton, ya lalwaton. Itu lagu masa kini itu. Siap milenial, betul? Siap, ngaten? Tolong teman-teman Banser untuk maju semua berdiri nyanyi ya lalwaton sama saya. Ben oleh barokah Mbah Wahab, betul? Jenengan kali kula lungguh mawon, aku Banser ngadeg. Tak suwun karo ngene-ngene kabeh. Ngeten-ngeten iki penting karo nggo ngontrol kolesterol. Betul? Siap? Ayo Banser. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serba. Kalau Ansor singkatan anti nekolem subversif all defus reaksioner Ansor itu. Kadang-kadang Ansornya nggak ngerti singkatannya gitu loh. Itu Ansor yang perlu diansorkan. Kenapa Pak Kiai ngerti? Saya mantan pengurus Ansor Kota Madya Kediri. Siap? Monggo kula tunggu adik-adik Banser wis muga mulih khidmah karo kiai dadi khidmatan mabrurah amin. Jembar rezekine kabeh. Gampang urusane, simbatan penyuwune, sehat waras awake, soleh-solehah putra wayahe. Bu, saya minta semuanya kayak gini nanti ya. Siap, hadroh. Niki ngaten-ngaten penting, gue ngontrol napa ngontrol napa kolesterol. Ben oleh barokah Mbah Wahab. Sing Mbah Wahab hasbullah tambah beras Jombang. Siap hadroh. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal irman. Inhadu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal irman. Inhadu Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayyatika yauman tomi hayyal qimama kullu mayyatika yauman tomi hayyal qimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Matur nuwun Banser, monggo mundur malih. Alhamdulillah. Mbah Wahab hasbullah itu luar biasa. Kalau kita kan biasa di luar, betul? Kebalikannya gitu. Mbah Wahab niku menjelang berdirinya NU niku Mbah Wahab yang mengkondisikan sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, biaya sendiri Mbah Wahab. Biaya sendiri Mbah Wahab itu. Yang nyusun lagu Yalal Waton. Ilo yang terakhir
Mari kita ingat-ingat ada tokoh pendidikan nasional. Almarhum Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Multatuli, Setiabudi, mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Dr. Douwes Dekker ini seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Merubah mindset. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya Dr. Douwes Dekker bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri, padahal dia Belanda. Dr. Douwes Dekker. Bahkan akhirnya Dr. Douwes Dekker membuat pernyataan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan orang luar pesantren. Kalau yang bikin pernyataan semacam itu kayak saya yang punya pesantren dan alumni pesantren, barangkali ada orang bilang, itu kan subjektivitas kepesantrenan. Betul. Tapi kalau ini pernyataan orang luar pesantren, ini tulus, ora digawe-gawe. Cara niki belaka suta, betul? Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pesantren. Ini pernyataan Dr. Douwes Dekker. Pernyataan Dr. Douwes Dekker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantara. Yang nama kecilnya Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat, seorang santri. Beliau muridnya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Ngaji kitab kuning di pesantrennya Kiai Sulaiman. Akhirnya Suwardi Suryaningrat mempunyai konsep yang bagus terhadap sistem pendidikan nasional. Maka oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai santri nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma Tutwuri Handayani. Sudah bagus, cuma belum lengkap. Tolong sampaikan sejarah apa adanya. Anda jangan suka memotong sejarah. Kalau Anda suka memotong sejarah, pada saat yang lain sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan suka memotong apapun potongannya. Betul? Kecuali potong rambut dan potong kuku, tidak masalah. Itu. Maka saya kalau ada orang punya sejarah, saya kepingin. Saya tertarik sejarahnya ayahnya Bapak Abu Rizal Bakri. Bapak Bakri. Pak Bakri ini cuma tamatan SD. Bisa hebat kayak gitu. Sampai saya menyempatkan berziarah ke makamnya Pak Bakri, ayahnya Pak Abu Rizal di Pejompongan, Jakarta, dekat makamnya pahlawan nasional Husni Tamrin. Saya sudah berziarah ke Pejompongan di makamnya ayahnya Pak Abu Rizal Bakri. Cuma tamat SD tapi punya kreasi yang luar biasa. Ini. Maka Pak, akhirnya Ki Hajar Dewantara punya pendapat begini. Pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Maka akhirnya Ki Hajar Dewantara bikin lembaga pendidikan nyontoh pesantren dengan nama Taman Siswa.
Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantara, lahirnya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Itu Ki Hajar Dewantara. Maka saya bicara begini, mudah-mudahan dalam jangka panjang di kawasan sini ada pesantrennya, Allahumma amin. Pesantren KTN gitu loh, enggak apa-apa. Yang penting isinya ahlu sunnah wal, jangan meninggalkan para kiai-kiai sekitar sini, Kiai Wanarja, Kiai Majenang dan sebagainya. Betul? Mudah-mudahan ada pesantrennya. Pendapat Ki Hajar Dewantara diperkuat oleh almarhum Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu-satunya orang Indonesia yang diangkat jadi rektor PBB. Dr. Sujatmoko. Kurang lebih 25 tahun yang lalu di sebuah seminar di Jakarta, Dr. Sujatmoko mengatakan, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern, kata Pak Jatmoko, mantan rektor PBB. Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Adapun metode ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Saya terima kasih Pak Jaki bikin pesantren di kampungnya dengan pakai nama An-Nawawi. Pesantren kami An-Nawawi Berjan Purworejo hari ini sudah ada 10 cabangnya. An-Nawawi 1 Berjan Purworejo, An-Nawawi 2 Purwosari Salaman Magelang, An-Nawawi 3 Kembaran Kota Kebumen, An-Nawawi 4 Kaligesing Purworejo, An-Nawawi 5 Gading Rejo Kepil, An-Nawawi 6 Tambun Bekasi Jakarta, An-Nawawi 7 Membalong Bangka Belitung, An-Nawawi 8 Cepedak Bruno, An-Nawawi 9 ini Neglasari Cisumur Padaherang, 10 baru kita resmikan sebulan yang lalu di kilometer 18 di Muara Bungu Jambi. Sudah 10 sekarang. Alhamdulillah. Itu termasuk berkat doa restu dengan setuju. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses. Ini. Jadi Pak Jatmoko mengatakan pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Ini. Ngajinya tetap pakai metode salafiyah, metode yang amat handal. Mengikuti kayak metodenya Lirboyo, Ploso, Tebireng, Krapyak dan sebagainya. Sarang. Kalau Jawa Barat itu mana Tasikmalaya itu, Manon Jaya, ya yang Tasikmalaya yang ke selatan itu, yang buat Muktamar NU itu Cipasung, ya Mbah Ilyas Ruhiyat dan masih banyak lagi. Maka bahkan Pak Bu ada anak putri usia 13 tahun mengaji Al-Quran menjadi pendekar bangsa. Harum namanya, tapi namanya bukan Harum. Di Mayong Jepara ada seorang kiai bernama Kiai Madirono. Punya istri bernama Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri ngaji Quran bernama Kartini. Kartini ngaji Quran. Berguru kepada Kiai Haji Soleh Mayong yang pindah ke Semarang, terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Itu guru Raden Ajeng Kartini. Jadi Kartini ngaji Al-Quran. Bahkan Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa. Selesai diajari tafsir Al-Quran, Kartini usul sama Kiai Soleh, Kiai, tadi Kiai ngajari saya tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kiai, hati saya tentram, Kiai, tolong Kiai, tafsirkan Al-Quran seluruhnya pakai bahasa Jawa, biar untuk pedoman putri-putri tanah Jawa.
Waktu itu Kartini tidak mengatakan Putri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Jawa Dwipa, Nusantara. Kalimantan belum ada, yang ada Borneo. Sulawesi belum ada, yang ada Salebes. Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa. Sumatera belum ada, yang ada Andalas. Saya nggak ngerti kalau Wanarja. Betul? Kartini mengatakan begitu. Kiai Soleh jawab, Kartini, gini Kartini, kata Mbah Soleh, nduk Kartini. Kalau sini teh gitu, kalau sana nduk gitu loh. Kartini, menafsiri Al-Quran itu gak gampang. Gak sembarang orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran dengan syarat punya ilmu bantu tafsir yang lengkap. Dari gramatika Arab, nahwu, sorob, badi', ma'ani, bayan, muhasnatil kalam, nasih, mansuh, asbabul wurud, asbabul nuzul, dan lain sebagainya. Baru diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Gak gampang. Maka jangan gampang-gampang mengikuti majelis tafsir Al-Quran. Bahaya. Betul ini. Kiai Soleh bilang begitu, Kartini mengatakan, Kiai, saya punya usul sama Kiai bikin tafsir Al-Quran. Kiai, saya punya keyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki, kata Kartini. Akhirnya Kiai Soleh mendudukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis. Kok ada anak putri yang kayak gini cerdasnya, usul bikin tafsir Al-Quran. Lain waktu Kartini dipanggil Mbah Soleh. Kata Kiai Soleh, Kartini doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran 30 juz pakai bahasa Jawa. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Selesai 13 juz. Dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi tafsiri ayatil Quran, karya Kiai Soleh Darat Semarang, usul Raden Ajeng Kartini. Litbang Kementerian Agama mengatakan tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh usul Kartini adalah tafsir pertama-tama di Asia Tenggara. Sayang sejarah Kartini mengaji Al-Quran nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang. Untung terang, coba kalau hujan kayak tadi gimana? Itu. Maka ibu-ibu maaf Bu, kalau sudah ngerti Kartini mengaji Al-Quran, tolong besok hari Kartini 21 April, tolong berlomba-lomba baca Al-Quran. Ya karena nggak ngerti, kalau hari Kartini ribut ke salon. Orang hari Kartini nggak pakai rebonding segala buat apa? Botok, betul? Contohlah Kartini dalam baca Al-Quran. Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang. Terang itu kan bahasa Indonesia. Orang kampung saya mengatakan Padang. Maka di kampung saya ada lagu Padang. Padang bulan, padange kaya rino, ayo rembulane sing awe-awe, ayo padang bulan, padange kaya rino, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja turu sore, yen tak critani kanggo sibuk mengko sore, rene tak critani kanggo sibuk mengko sore. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil milahi salatan daimatan bitawabi mulkillahi salatan
terang bagikan siang. Oh sang bulan melambai-lambai mengingatkan jangan tidur sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin at-tama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. The moonlight is shining like the afternoon. Sama-sama the moonlight is waving for calling. Ayo, the moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin at-tama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Saya pernah dengar di daerah Sunda, padang bulan pakai bahasa Sunda, dikit-dikit saya pernah dengar. Caang bulan, caangnya seperti berang, rembulana ngelambe-lambe. Saya dengar kayak gitu. Bener bu, saya pernah dengar kayak gitu. Ngelingaken ulah sare sore-sore. Betul? Saya pernah dengar kayak gitu di daerah mana? Ciawi ke barat. Kawali. Di dekat Danau Situlengkong. Ngoten niku. Saya sering berziarah ke siapa? Syekh Panjalu. Nama aslinya Boros Noras. Ayahnya namanya Dipati Haryang. Ayahnya namanya Prabu Cakradewa. Itu. Ayahnya masih beragama Hindu, punya anak bernama Boros Noras, masuk Islam di depan Imam Sayyidina Ali, ganti nama Bayanullah. Sejarah ini. Ini sebelum Wali Songo. Di Jawa Timur ada wali sebelum Wali Songo, Wali Putri Fatimah binti Maimun di Gresik. Di Jawa Tengah sebelum Wali Songo ada Syekh Maulana Subakir di Gunung Tidar Magelang. Di Jawa Timur sebelum Wali Songo masih ada, yaitu Mbah Panjalu yang namanya asli Boros Noras, masuk Islam Bayanullah, menjadi raja dengan gelar Dipati Haryang Kencana. Itu sebelum Wali Songo. Ini sejarah ini. Dan masih banyak lagi. Ternyata banyak keturunan kiai-kiai Jawa Timur yang masih keturunan Mbah Panjalu. Saya tahu.
Tulungagung, Kediri, banyak keturunan Panjalu. Bahkan Mbah Ihsan Jampes, Ihsan bin Dahlan bin Soleh. Jadi Kiai Soleh Banjar Melati Kediri ini besanan dengan Ujang Soleh Ciamis, menurunkan yaitu Mbah Dahlan Jampes, Mbah Ihsan. Jadi Ihsan bin Dahlan bin Soleh, Ujang Soleh Ciamis sama Kiai Soleh Banjar Melati sama-sama di pesantren di daerah Bangil Berembuk. Entar kalau pulang besanan gitu loh. Sejarah ini. Makanya di Jawa ini ada wali sebelum wali Songo. Di Jawa Barat Syekh Panjalu. Makanya Danau Panjalu itu kan berasal dari tumpahan air Zam-Zam. Sejarahnya kayak gitu itu. Maka saya kalau berziarah ke timur, ke barat, menyempatkan makam Panjalu. Dan juga tidak ketinggalan saya berziarah ke makam Cut Nyak Din di Sumedang, betul? Di Gunung Puyuh, itu makam Cut Nyak Din di Gunung Puyuh. Cut Nyak Din dalam usia tua, buta, masih mengajar Al-Quran, dakwah di tengah-tengah masyarakat di sekitar Sumedang. Itu. Barangkali Bapak sudah sering ke sana ya, ke makam Cut Nyak Din ya. Saya sudah sering di Gunung Puyuh, Sumedang sana. Sampai paling makan tahunya saja gitu. Betul. Berziarah ke makam orang soleh itu penting Pak. Maaf, orang soleh itu di situ ada makamnya orang soleh, ada malaikatnya. Yang naruh malaikat di situ Allah. Dia sang malaikat punya tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ. Kalau Bapak berdoa di makam Syekh Panjalu, doa Bapak ditampung oleh malaikat di situ, dinaikkan ke Allah lebih cepat mustajabnya daripada berdoa di rumah. Karena kalau di rumah nggak ada malaikat penampung, ya ada dua malaikat, tapi bukan penampung, tapi pengintai, namanya Raqib Atid itu. Itu pengintai, bukan penampung. Kalau di makam para wali ada malaikat penampung doa. Maka makam para wali nggak pernah sepi dari orang berdoa. Karena ada malaikat penampung doa. Mintanya tetap kepada Allah, tapi penyebutan permintaan di makam para wali. Jangan sampai salah paham. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, nuwun sewu, saya pingin yang hadir semua ini tiap-tiap hari nggak pernah sepi dari rezeki. Barangkali Bapak mau mengamalkan. Saya baca kitab berjudul Tanwirul Ma'ali karya Syekh Dalhar bin Abdurrahman waktu Congol Muntilan Magelang. Syekh Dalhar mengatakan, barang siapa menjelang maghrib mau baca surat ini 7 kali tiap-tiap hari, nggak pernah sepi dari rezeki, tapi tetap kerja, tetap nyambut gawe. Amun salah paham, kerja harus. Kan Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yataka ungzil alaika rizqo, kata Allah, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Nyambut gawe. Nabi 11 tahun mengembala kambing, 16 tahun berdagang Nabi. Nabi jual alat-alat rumah tangga, bahkan Nabi jualan alat-alat dapur. Nabi nggak malu jual alat rumah tangga. Nabi 16 tahun berdagang, maka dalam usia 25 tahun ekonomi Nabi sudah tertata, sudah kaya. Nabi melangsungkan pernikahan, maharnya, mas kawinnya nggak sedikit, 20 ekor unta. Seekor unta sekarang 40 juta. 20, 800 juta. Nabi jadi pengantin mahari mas kawin 800 juta. Sementara kita cukup seperangkat alat sholat tunai. Coba. Betul? Kerja keras harus. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari sudah jadi ulama besar, santrinya sudah ribuan, tetap jualan di pasar Cukir Jombang.
cukir pasarane pendak wage. Santri itu bareng zaman kuno yen wage kawit esuk dioting cemplong wage karepe Mbah Kiai ben enggal kelingan pasar yuk prai ngajine gitu. Mbah Hasyim Asy'ari jualan apa? Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari di cukir ini tiap wage ini jualan tembakau bakul baku. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU ki bakul baku. Memper nek wong NU do seneng ngerokok, betul? Mbah Hasyim Asy'ari penjual tembakau. Kalau saya memang enggak ngerokok terus terang, kecuali Ji Samsu gitu loh. Betul? Loh. Ji Samsu ini bahasa Cina. Ji itu artinya 2. Lambang rakaat subuh 2 rakaat. Sam 3 maghrib. Su 4 duhur asar isya. Rokok we ngandani salat kok jenengan. Itu. Maka dulu saya di pesantren ada teman saya yang bikin syair habis makan ngerokok. Dibuatlah syair, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Saya masih hafal syairnya. Yang bagi ba'dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa saja. Dibaca pakai lagu, pakai hadroh boleh. Yang bagi ba'dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi ba'dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Surat yang oleh Mbah Dalhar disebutkan ini dibaca menjelang waktu maghrib. Suratnya pendek. Insya Allah ibu dan bapak sudah hafal semua. Coba saya bacakan nanti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hafal? Hafal tapi enggak pengalaman, betul? Enggak ngerti kalau manfaatnya besar, enggak pernah dibaca. Itu namanya kuper. Kurang pergaulan dalam hal doa. Jangan-jangan sudah kuper tambah kepo, kan gawat itu. Mudah-mudahan tiap-tiap menjelang maghrib, ibu dan bapak ingat surat Al-Falaq. Kata Mbah Dalhar, tiap hari enggak pernah sepi dari rezeki. Malah kata Mbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, orang itu kalau bulan April rezekinya lancar, itu pertanda sampai tahun depan lancar rezekinya. Ini kata Mbah Maimun Zubair Sarang. Mbah Maimun ngendika, ini enggak ada dalilnya, ini ngilmu titen. Ngilmu titen ini menang bener, menang meleset, ini akeh bener, kata Mbah Maimun gitu. Kata Mbah Maimun, yen April kok rezeki ini kepenak, ki ngalamat tekan tahun sekarang teko kepenak rezeki ini. Mugi-mugi rezeki jenengan lancar sedaya, Allahumma amin. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan SMK Karya Tunas Nusantara Manarja ini dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min yaumina hadza ila yaumi dukhuli ahlil jannah fil jannah, Allahumma amin.
Monggo kita tungani rumiyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jarkari ba'dimi sultanik wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhil muassasah karya tunas Nusantara ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi wassahbihi barik wa salim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.